Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Jumat 25 Februari 2022 bersama saya, Pendeta Yifta Setiawan Krisgunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Khususnya pada saat ini ketika jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 semakin meningkat. Dan jika ada di antara kami yang terkonfirmasi positif, mohon Tuhan memulihkan. Hari ini kami akan kembali melakukan pekerjaan dan berbagai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami akan merenungkan sabda-Mu untuk menjadi dasar, menjadi pegangan, dan tuntunan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Khususnya dalam kami berelasi dan berinteraksi dengan orang-orang lain yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan Injil Lukas, pasal 6, ayat 27, yang akan menjadi dasar renungan pagi hari ini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema untuk renungan pagi ini adalah selalu berbuat baik. Saudara-saudara, menyambung khotbah saya dalam kebaktian Minggu tanggal 20 Februari 2022 di GKI Salatiga yang lalu, yang mengangkat topik soal cara membalas musuh dan orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Saya membuat renungan ini dengan bacaan Injil yang sama, namun fokus pada ayat 27 yang saya bacakan tadi. Ada kisah tentang seorang dokter yang juga menjadi seorang misionaris. Ia bekerja di sebuah desa di Irak. Pada suatu hari, ia dirampok habis-habisan oleh sekelompok penjahat. Tak satupun yang dibiarkan tersisa dari tubuhnya, kecuali nyawa dan pakaian dalamnya. Beberapa bulan kemudian dokter itu harus membedah seorang pasien yang dibawa oleh teman-temannya dengan tergesa-gesa karena keadaannya yang sangat gawat. Di meja operasi, alangkah terkejutnya sang dokter karena ia ingat benar bahwa si pasien yang tak berdaya itu ternyata tak lain adalah salah satu dari penjahat yang merampoknya. Kini nyawa penjahat itu sepenuhnya ada di tangan sang dokter. Dengan amat mudah, ia sebenarnya dapat melampiaskan amarah dan kebenciannya terhadap orang yang pernah mencelakainya itu. Namun ternyata tidak. Sebaliknya, daripada mengumbar nafsu balas dendam, ia justru memilih memaafkan, mengampuni, dan kemudian berkat kerja keras, kepiawaian serta kesungguhan sang dokter, nyawa si pasien yang perampok tersebut akhirnya terselamatkan. Begitu sadar dari pingsannya,
Si pasien segera mengenali wajah orang kepada siapa ia telah berhutang nyawa. Tentu saja ia merasa sangat malu, tetapi juga kagum dan bersyukur tak terkira atas kebaikan dari sang dokter yang pernah dijahatinya itu. Saudara-saudara, sang dokter ini telah menghadirkan diri sebagai sebuah contoh nyata tentang bagaimana seharusnya ajaran Tuhan Yesus itu dilakukan. Ia menegaskan kepada kita semua bahwa sabda Tuhan Yesus, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu," itu bisa dilakukan. Dan kalau dokter itu bisa, maka kita pun mestinya bisa juga. Apa bedanya kita dengan dia? Sama-sama manusia, pasti. Dia bukan seorang malaikat. Sama-sama orang Kristen, jelas. Namun yang pasti dokter itu punya kemauan dan kesungguhan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Pasti tidak mudah, kita tahu itu. Di sini dibutuhkan kesediaan menyangkal diri, dan ia melakukannya. Sehingga kebencian, amarah, dan dendamnya dapat ia taklukkan. Kalau kita berada pada posisi dan situasi yang dihadapi dokter itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Dalam keseharian kita, dalam kita berkeluarga, bekerja, hidup bertetangga, hidup berjemaat, dan melakukan pelayanan-pelayanan gerejawi, singkatnya dalam berrelasi dan berinteraksi dengan orang lain, kita bisa mengalami benturan dengan orang lain. Kita bisa mendapatkan pengalaman dibenci, dimusuhi, disakiti, diperlakukan tidak baik atau kasar oleh orang lain. Apa yang akan kita perbuat kalau itu terjadi pada kita? Marah? Memutuskan hubungan? Membenci? Mendendam? Mencari cara dan kesempatan untuk membalasnya bahkan dengan lebih jahat? Kalau dilakukan, semua ini akan berdampak merusak relasi antar manusia. Hubungan keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, antar saudara, relasi antar teman, antar rekan sekerja, rekan sepelayanan, dan sebagainya. Itukah yang kita inginkan? Saudara-saudara, satu hal yang kita jangan lupa. Kisah tentang dokter tadi memberikan informasi kepada kita semua bahwa sabda Tuhan Yesus, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu," itu bisa dilakukan. Dan kita juga tahu bukan, kalau Tuhan Yesus menginginkan sebuah kehidupan yang baik dan berkualitas, kehidupan yang diwarnai dengan mewujudnya kasih dan shalom, dan ia mengajak kita untuk melakukannya dengan sebagai pihak yang selalu memulai melakukan perbuatan baik atau perbuatan kasih kepada orang lain, sekalipun orang yang berrelasi dan berinteraksi dengan kita mungkin tidak bersikap baik kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk melakukannya, tetapi bukannya tidak mungkin untuk dilakukan. Nyatanya ada yang jelas-jelas bisa melakukannya, dan dalam renungan pagi ini sudah dicontohkan. Ajakan untuk mewujudkan kasih dengan menjadi pihak yang selalu memulai melakukan perbuatan baik kepada orang lain
Dan apapun yang mereka lakukan kepada kami, kiranya dapat kami lakukan. Mohon Roh Kudus meniapkan dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Selamat mewujudkan relasi yang baik dengan semua orang dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.